Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Darmasraya. Saya adalah Mat Heni dari SMK Negeri 1 Pulau Punjung. Saya Lies Darena dari SMK Negeri 1 Pulau Punjung. Saya Bisna Lora dari SDN 06 Pulau Punjung. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Lies. Waalaikumsalam Mbak Heni. Senang sekali sepertinya ya. Iya Bu. Oke. Nanti kita perkenalkan. Alhamdulillah hari ini memang seperti yang disampaikan tadi saya semuanya sesuai dengan hal yang cerah. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Oke Bu Lies, nanti kita akan mulai proses coaching saya dalam hal ini akan kita sebagai observer. Di sini nanti ada rubrik penilaian yang akan saya amati, akan saya berikan. Yang pertama dan keseluruhan nanti saya berharap nanti Bu Lies dalam melaksanakan coaching itu mengikuti peserta sesuai prinsip coaching juga. Kemudian ada potensi inti coaching yang akan keluar nantinya yang pertama presence seperti biasa ada presence-nya aktif, menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan. Saya berharap hal-hal tersebut nanti dalam proses coaching. Kemudian dalam hal ini jangan lupa juga dengan prinsip dalam coaching ada juga keterbukaan, dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Bu Yes bisa dipahami ya? Baiklah, sebelum kita mulai langkah selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu Yes kembangkan dalam proses coaching? Oke Bu Heni, mungkin kompetensi yang bisa kembangkan itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah aktif, kemudian pleno dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coaching. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Nah, kira-kira yang dari ketiga itu yang spesifik mana sih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching? Apa sih dalam proses coaching? Di antara 3 itu mungkin saya akan mencoba mengembangkan secara spesifik dalam mendengarkan aktif ini. Kenapa demikian? Karena dengan mendengarkan aktif ini secara tidak langsung tentu saya sudah memiliki kehadiran penuh dalam proses coaching nanti. Kemudian saya karena mendengarkan aktif tentu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada biasa. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Bu Yes. Nanti dalam proses coaching nanti indikator keberhasilan Bu Yes yang diharapkan dalam proses coaching nanti kira-kira apa? Harapan saya tentu keberhasilannya itu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Gus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Yes. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Yes hari ini. Saya juga sangat senang bisa bertemu dengan Bu Gus hari ini. Oh iya Ibu, kira-kira apa ya yang akan kita bicarakan pada hari ini? Apa yang ingin Ibu Gus dapatkan dalam pembicaraan kita pada hari ini? Oh begini Bu Yes, saya merasa sebagai seorang guru, saya belum bisa jadi guru yang profesional Bu. Jadi saya masih banyak kekurangan dalam mengajar dan banyak hal yang perlu ditingkatkan dari diri saya Bu Yes. Seperti itu ya Bu, Ibu Gus merasa belum bisa menjadi guru yang profesional. Kemudian masih ada kompetensi yang masih kurang rasanya ya Bu. Nah kira-kira kalau menurut Bu Gus nih, guru profesional itu seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya Bu Yes, guru profesional itu adalah guru yang mampu mengajar dan mendidik siswa dengan baik, kemudian memiliki teknik mengajar yang bervariasi, tidak monoton, sehingga menjadi guru yang dirindukan kehadiran oleh murid-muridnya. Jadi guru profesional itu adalah guru yang dirindukan ya Bu ya, kehadirannya oleh siswanya. Benar begitu ya Bu? Iya Bu Yes, karena guru profesional biasanya adalah guru yang menyenangkan sehingga selalu ditunggu kedatangannya oleh siswanya di kelas Bu Yes. Bu, kita itu selalu dirindukan. Jadi
Iya, Bu. Nah, kalau dilihat dari situasi sekarang nih, Bu Gus, untuk menjadi guru profesional ini kalau kita rating ya, kira-kira Bu Gus berada pada rating berapa gitu? Kalau kita rating dari 1 sampai 10 gitu. Sepertinya saya masih berada di rating 6 Bu Yes. Oke, Bu Gus. Nah, masih berada di rating 6, berarti masih banyak yang harus kita tingkatkan dulu. Nah, untuk mencapai rating 10, hambatan apa yang Bu Gus temui agar menjadi guru profesional? Hambatan yang saya rasa adalah karena banyak kesibukan dan pekerjaan yang saya miliki, jadi saya sulit untuk memanajemen waktu antara mengerjakan pekerjaan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ibu rumah tangga, Ibu. Jadi selain itu, saya juga merasa masih kurang kompeten dalam menguasai teknik pembelajaran yang bervariasi, Bu. Betul sekali ya Bu ya, sebagai profesi kita guru, tugas kita mengajar di sekolah, kita juga mendapatkan tugas sebagai ibu rumah tangga, belum lagi tugas-tugas tambahan lainnya ya Bu. Nah, kalau begitu menurut Ibu ya, kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, Gus, apa yang harus Gus lakukan untuk bisa membagi waktu atau memanage waktu dalam menjalani profesinya sebagai guru maupun sebagai ibu rumah tangga, dan bagaimana caranya agar bisa meningkatkan kompetensi guru sendiri. Jadi saya rasa untuk memilih waktu ya Bu ya, antara pekerjaan di sekolah dan di rumah itu adalah saya harus bisa memilih mana pekerjaan yang lebih urgen dan lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Betul sekali Bu Gus. Jadi kita sebagai seorang wanita karir ini ya Bu, kita harus bisa, atau kita ini harus dituntut untuk multitasking Bu, bisa menentukan skala prioritas pekerjaan mana dulu yang kita harus selesaikan, kemudian untuk meningkatkan kompetensi lagi ini Bu Gus, apa strategi Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar di kelas? Saya rasa saya harus mengikuti berbagai pelatihan Ibu untuk mengembangkan kompetensi diri saya Bu. Yes. Iya, benar sekali Bu. Sepertinya Bu Gus ini sudah memiliki beberapa strategi ya untuk mengatasi permasalahan yang Bu Gus hadapi. Nah, sekarang marilah kita diskusikan tentang strategi mana yang mau dilakukan terlebih dahulu. Menurut saya Ibu ya, hal pertama yang saya lakukan adalah saya harus berusaha untuk bisa memanage waktu dengan baik. Setelah itu, saya akan mengikuti pelatihan untuk menambah kompetensi diri saya sebagai seorang guru. Terus sekali luar biasa sekali ya Bu ya, strategi Bu, mulai dari memanage waktu, kemudian meningkatkan kompetensi. Nah, kapan ini Bu pelaksanaannya? Secepatnya Bu Yes, dalam minggu ini saya akan berusaha membagi waktu saya dengan baik. Oke Bu, saya rasa kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa dapatkan dari pembicaraan ini? Untuk menjadi guru yang profesional, kita harus memiliki manajemen waktu yang baik dan memiliki berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga kita selalu dirindukan oleh siswa-siswi kita itu. Benar sekali ya Bu, banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ya Bu ya, memanage waktu, strategi pembelajaran yang menarik. Nah, kira-kira untuk tindak lanjutnya ini Bu Gus, setelah kegiatan coaching ini apa yang Ibu lakukan untuk tindak lanjutnya? Insya Allah saya akan menerapkan solusi yang telah kita temukan hari ini Bu Yes. Bagus sekali Bu Gus, saya harapkan Bu Gus bisa berhasil jadi guru yang profesional, bisa memanage waktu, kemudian bisa menjadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh siswa di kelas. Terima kasih Bu Yes telah mendengarkan permasalahan saya hari ini. Sama Bu Gus, Assalamualaikum Bu. Baik, insyaallah selesai ya coachingnya tadi ya Bu Yes ya? Iya Bu, sudah selesai. Oke, tadi dia sudah berpindah sebagai coach dan saya ini sebagai observer. Kita akan menandatangan kemudian memaparkan hasil evaluasi saya yang sudah saya lakukan
proses coaching yang tadi sudah dilakukan. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yes, mungkin apa yang sudah Bu Yes lakukan tadi saat proses coaching? Mungkin sudah merasakan Ketika saat coaching tadi ya Bu ya, saya sudah berusaha Bu kan untuk coaching Tirta itu Bu ya, dimana pada awal-awal saya menemukan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian saya gali lagi ke cara menyampaikan rencana aksi, akhirnya apa tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Nah setelah saya terapkan alur tetap, saya juga rasanya tadi ya Bu ya sudah mulai menggunakan prinsip coaching itu Bu. Ada 3 sudah saya sampaikan, ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selama proses coaching tadi ada juga 3 hal yang saya ambilkan tadi kompetensinya. Sama spesifiknya saya tadi kan mendengarkan aktif ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, saya sudah berusaha untuk hadir penuh, kemudian aktif, dan terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu, sudah selesai. Observasi saya juga luar biasa ya Bu ya. Berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan, tadi memang Bu Yes sudah menampakkan potensi yang ingin diobservasi ya. Terus membahas secara positif, jadi kan ya itu mendengarkan aktif ya. Nah itu sudah nampak dalam proses coaching yang biasa lakukan. Saya lihat tadi ketika coaching mengeluarkan pendapat, dia sudah berusaha untuk tidak memberikan asumsi atau memberikan pendapat Bu Yes dalam hal ini, sehingga Bu Yes bertindak sesuai dengan prinsip sebagai seorang coach, yaitu misalnya kemitraan ya. Jadi Bu Yes sudah memposisikan diri Bu Yes sama tinggi kemudian sehingga terjadi proses kreatif dan potensi coaching itu bisa dibangun. Jadi saya lihat dalam observasi saya tadi, kemampuan Bu Yes untuk mendengarkan aktif itu sudah sangat muncul dan sangat baik ya. Itu dari yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian mungkin pertanyaan saya berikutnya, karena tadi Bu Yes kita sudah mengobservasi dalam kemampuan Bu Yes dalam mendengarkan aktif dan proses coaching dengan menggunakan alat virtual tadi. Potensi apa lagi yang ingin dikembangkan lagi, yang ditingkatkan lagi, mungkin berdasarkan proses coaching yang sendiri. dengan ini tadi saya sudah berusaha untuk menjadi lebih aktif ya Bu ya, secara aktif apa disampaikan coaching. Dan untuk kedepannya saya tentu ingin meningkatkan kompetensi yang lain, dan ini yaitu memberikan pertanyaan terbuka berbobot ya Bu ya. Nah saya harapkan dengan adanya pertanyaan berbobot tersebut, si coaching ini lebih terbuka lagi untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada, kemudian dia bisa menyampaikan lebih terbuka apa saja solusi yang dia rencanakan atas kegiatan. Jadi saya akan berusaha menyampaikan dalam memberikan pertanyaan berbobot itu agar terjadi solusi ya Bu. Saya rasa proses observasi kita cukup sampai di sini. Karena sudah selesai, semoga nanti proses coaching berikutnya Bu Yes bisa memaksimalkan potensi Bu Yes yang lainnya, sehingga menjadi coach yang profesional. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja Bu Yes. Bu Yes saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yes. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat Ibu. Gimana kabar Ibu juga? Iya Ibu, alhamdulillah juga sehat. Semoga menyenangkan ya Bu hari kita hari ini. Kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan coaching. Di sini saya akan memberikan sebagai pertanyaan Nah, sebelumnya tentu ada beberapa pertanyaan observasi yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Ibu, silakan. Oke Bu. Nah nanti untuk berpenilaian yang akan menjadi acuan saya adalah diharapkan dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian melaksanakan potensi.
Dan tentunya Bu Gus juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, itu mengikuti preset atau pemberian demo, kemudian menanyakan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik pasal itu ya Bu. Saya juga berharap nanti dalam percakapan Bu Gus ketika melakukan coaching dapat menerapkan alur kita, di mana ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Gus. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa. Nah, ada 3 pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu, menurut tempat saya kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini yang pertama itu pembelajaran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang tepat. Oke, ada 3 ya Bu ya. Ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan: pembelajaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang tepat. Nah, dari 3 kompetensi tersebut Ibu, kira-kira yang spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk diobservasi itu kompetensi yang mana? Yang spesifik ya Bu, menurut pendapat saya itu kehadiran penuh Bu. Kenapa saya bisa mengatakan kehadiran penuh? Karena dengan kehadiran penuh ini saya bisa lebih fokus sehingga bisa menggali lebih banyak mengenai coaching. Oke, luar biasa Ibu. Ibu akan melaksanakan coaching dengan kehadiran penuh ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu Gus, kira-kira indikator keberhasilan apa nanti yang akan tercapai atau menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan coaching yang akan dilakukan? Ibu, indikator yang akan saya capai yaitu coach bisa menemukan sendiri dari permasalahannya sehingga permasalahan yang akan kita gali bisa selesai. Oke, berarti coach nanti dengan pelaksanaan coaching ini diharapkan bisa mencari solusi ya Bu sendiri atas permasalahan yang bisa selesai. Bu, semoga kegiatan coaching ini nanti berjalan lancar ya Bu ya, dan dengan kita tentu menyenangkan hari ini. Itu saja ya Bu, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Katanya hari ini alhamdulillah baik di kita. Kita bagaimana? Alhamdulillah baik. Namun ada sedikit ini Bu, ada sedikit permasalahan nih. Misalnya saya ingin sharing kepada Bu Gus nih. Saya minta waktu Bu Gus, apakah bisa sebentar? Oh, tentu bisa saja, dengan senang hati saya akan menggunakannya. Kalau boleh tahu, apa masalah yang sedang Ibu Eni hadapi? Begini Bu, saya mengalami kendala untuk mengajak di sekolah saya untuk berkolaborasi dalam melaksanakan pengembangan skill di sekolah Bu. Jadi begitu. Lalu apa yang Ibu inginkan dari saya? Dari obrolan kita ini? Tentunya kalau saya melakukan itu kan saya berharap menemukan solusi gimana sih cara mengajar guru di sekolah untuk berkolaborasi untuk melaksanakan pengembangan skill mereka khususnya. Baik Bu, sebelumnya kalau menurut Ibu Eni, apa yang menyebabkannya Ibu terkendala dalam berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah dalam hal pelaksanaan ekskul pramuka tersebut? Mungkin kalau menurut saya nih Bu, yang utama itu mungkin tidak adanya program yang jelas mungkin kemudian tidak ada pembagian tugas yang jelas terkait pelaksanaan ekskul. Mungkin itu salah satu yang membuat kendalanya lah gitu. Kalau itu kondisinya, lalu mengapa Bu Eni bersedia tetap melaksanakan kegiatan tersebut? Saya sih Bu, kalau saya bersedia itu kan karena ekskul pramuka itu kan wajib ya, dan salah satu guru di sekolah saya yang mengikuti kelas saya yang mendapatkan KMD waktu itu yang bersertifikat gitu, dari pembinaan pramuka. Jadi ya mungkin ada tanggung jawab moral juga lah dari diri saya sendiri gitu, untuk itu.
luar biasa apa yang telah Ibu lakukan. Jadi Bu Heni merasa bertanggung jawab terkait dengan kegiatan di sekolah Ibu, karena baru Bu Heni yang bersertifikat sebagai pembina ya. Iya begitu. Tapi saya juga mendapat mandat dari kepala sekolah itu secara lisan terkait pelaksanaan mungkin karena saya Begitu. Berarti belum ada SK terkait kegiatan kepramukaan di sekolah itu ya? ya betul Bu, belum ada. Ya, kalau boleh tahu apa yang sudah terpikir oleh Bu Heni? Rencananya ya Bu ya. Ada sih Bu, tapi belum saya laksanakan gitu Bu. Saya mungkin untuk optimalisasi kegiatan pada sekolah saya mungkin kayaknya saya perlu menyusun program-program bersama, mungkin bermusyawarah bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan, mungkin agar tahu siapa pelaksana penanggung jawab untuk kegiatan, sehingga semua guru sekolah terlibat dalam masalah tersebut. Otomatis setiap tanggung jawab dan pelaksanaan keputusan dari masalah tersebut kan sudah tahu mereka masing-masing, jadi mereka bisa melaksanakannya kalau mereka itu musyawarah bersama. Itu sangat bagus. Apa Bu Heni sudah pernah sampaikan kepada guru-guru atau kepala sekolah? Saya kalau sampaikan mungkin tuh saya pernah menyampaikan kepada salah satu guru sih dari tugas sekolah saya. Bu Dewi mungkin saya sampaikan, namun ke sekolah sih belum. Apa respon dari Bu Dewi terkait pandangan Ibu tersebut? Bu Dewi sih sangat setuju dan mengajukan kepada saya untuk menyampaikan ke kepala sekolah. Tapi begitu lah Bu, sampai sekarang Bu Dewi sudah mengajukan sih. Lalu mengapa Ibu belum melakukannya? Padahal sudah ada rekan guru yang mendukung. Ya juga sih Bu, mungkin saya harus segera menyampaikan kepada sekolah terkait pelaksanaan musyawarah tersebut untuk Bu. Terus Bu Heni harus segera melakukannya ya, itu yang baik. Sampaikan tadi cukup bagus. Kira-kira kapan Bu Heni akan menyampaikan kepada kepala sekolahnya? Ya Bu, saya mencari waktu nih Bu, waktu yang tepat untuk berbicara kepada sekolah, mungkin terkait hal ini. Mungkin sebelum pelaksanaan penyusun rapor akan saya kan nanti mungkin Bu. Kemudian sebelumnya, misalkan sebelum libur, mungkin di setelah awal semester sudah bisa dilaksanakan. Betul sekali Bu Heni. Saya sangat mendukung rencana Bu Heni, jadi saya harap Bu Heni berkomitmen melaksanakannya sesuai rencana. Kira-kira adakah orang lain yang perlu dilibatkan untuk mensukseskan rencana Bu Heni ini? Ada Bu, rencananya saya akan mengajak Bu Dewi tadi Bu ya, untuk menemani saya di sekolah. Untuk Mantap sekali Bu Heni, dan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Heni. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya nih. Sekarang saya sudah mulai tenang nih Bu terkait kegiatan eskul pramukaan eskul ini ya. Tadinya kan saya masih deg-degan gimana sih ini kok nggak berjalan-jalan, tapi sekarang sudah mendengar sudah bersharing-sharing dengan Ibu tadi, saya sudah mendapatkan banyak ide lah. Oke, sama-sama Bu Heni. Jangan sungkan bercerita jika ada masalah ya Bu Heni ya. Ya Bu, kalau gitu saya mohon izin dulu ya Bu ya. Terima kasih atas semuanya. Sama-sama Bu Heni. Assalamualaikum Bu Gus. Waalaikumsalam Bu Gus. Waalaikumsalam Bu Gus. Oke Bu Gus, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya. Bersama dengan Ibu, saya sudah motivasi observer akan mengamati proses coaching yang dilakukan. Nah, sebelum penutupan ya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan terkait kegiatan cerita hari ini. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kesehatan yang dilakukan? Baik Bu, yang sudah saya lakukan di dalam coaching itu saya sudah menggunakan kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi nyata yang akan dilakukan dan tanggung jawab. Oke Bu, apa yang disampaikan tersebut hampir sama ya Bu ya dengan observasi yang saya lakukan. Bu sudah menggunakan
filter, kemudian mengajukan global dan sebagainya. Ya, berdasarkan hasil observasi saya Ibu, yang saya lakukan tadi terhadap gugus beserta temannya, memang sudah menempatkan kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik tadi. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ketika observasi adalah Ibu bisa kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh. Di sini Ibu sudah terlihat hadir penuh dalam proses coaching, Ibu sudah terlihat fokus saat melakukan coaching tadi, terhadap coaching, kemudian Ibu juga tidak mengomentari atau tidak berkonsumsi gitu. Selain dari itu, Ibu Gus juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip-prinsip coaching seperti kenikmahan, Ibu tidak tampak sebagai orang yang lebih tinggi, lebih tua dari si coaching gitu. Ibu bisa menjalin komunikasi yang bagus. Nah, jadi yang saya amati berdasarkan hasil observasi saya terhadap coaching yang dilakukan, Ibu sudah menggunakan kata sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian Ibu juga sudah hadir penuh gitu ya, sesuai dengan harapan kita tadi. Nah itu saja Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Gus tingkatkan atau kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Itu kompetensi di sini sama kompetensi yang ingin saya ucapkan itu bagaimana cara menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching ya Bu, sehingga apa yang kita sampaikan itu mudah dimengerti dan dimengerti. Ya benar sekali ya. Kalau tadi Ibu sudah berusaha untuk hadir penuh dalam kegiatan coaching, tentu Ibu ingin meningkatkan bagaimana Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Nah dengan sendirinya bisa menggali ya potensi yang ada dalam diri coaching. Kemudian coaching mungkin tentu akan lebih terbuka lagi ya Bu ya dengan pertanyaan berbobot. Oke, demikian saja Ibu untuk kegiatan observasi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tadi bisa terwujud ke depannya, pelaksanaan coaching berikutnya lebih baik lagi dari hari ini. Nah, terima kasih ya Ibu sudah mau berbagi dengan saya, sudah saya amati prosesnya dari tadi. Terima kasih dan kita assalamualaikum Ibu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Beni hari ini? Ibu ini sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya Bu ya, yang akan melihat proses coaching Ibu ini dalam coaching nanti. Ya, namun sebelum Bu ini memulai ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Jadi agar Bu ini juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian akan dijadikan acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu ini sudah memiliki prinsip dari seseorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Nah nanti untuk rubrik penilaian akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu ini sudah memiliki prinsip dari seorang coach, itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan maksimalkan. Dan tentunya Ibu ini juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi potensi yaitu kehadiran penuh, kemudian gerakan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bu ini ketika melakukan sebuah coaching itu Bu ini bisa menerapkan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamat Bu ini. Bagaimana Bu ini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik Bu ini, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ini? Baik, untuk pertanyaan ini Bu Eni, kira-kira kompetensi coaching yang mana ya yang ingin Bu Eni kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu. Yang
biasa mendengarkan aktif dan menyaksikan dengan mencoba gitu ya. Dari 2 kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Nah, yang ingin saya spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, kenapa mendengarkan aktif ya? Dengan mendengarkan aktif dan bisa lebih mengetahui dari permasalahan yang mendengarkan aktif juga mungkin kita bisa mengidentifikasi mungkin yang akan muncul dari solusi. Baik, kemudian yang terakhir itu perihal indikator tercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator pencapaiannya ingin Bu Eni tujukan dalam proses percakapan nanti. Indikator ketercapaian saya mungkin itu yang tadi mendengarkan aktif tadi. Jadi nanti dalam proses coaching saya dapat mendengarkan dengan aktif dari coaching dengan menerapkan hal itu. Baik, terima kasih Bu Eni, selamat melanjutkan coachingnya, semoga sukses. Ini Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini Bu Yes? alhamdulillah baik Bu. Cuma sedikit nih Bu ini yang mengganggu saya. Kalau Bu ini tidak sibuk, saya ingin berdiskusi dengan Bu. Saya tidak sibuk nih. Memang ada yang dia harapkan dari pembicaraan kita hari ini mungkin. Ada Bu ini. Tentunya saya ingin menemukan solusi Bu ini terhadap permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bu ini, saya bisa mendapatkan gambaran tindakan apa seharusnya bisa saya lakukan. Ngomong-ngomong pasti ada permasalahan apa ya kira-kira Yes? Jadi begini Bu ini, ada beberapa murid saya Bu ini ketika saya belajar itu mereka tidak begitu semangat untuk belajar Bu, apalagi ketika jam-jam pelajaran terakhir ya Bu ini ya kita maklum juga ya Bu ya karena mengantuk gitu, situasi mendukung untuk kemudian ada anak malah tidur di pembelajaran saya dan jadi membuat saya pusing juga memikirkannya sendiri, jadi ingin berbagi dengan Bu ini. Jadi dia sekarang apa pusing ya sama anak ini lah jam-jam belajar dia yang terakhir anaknya tidur di jam pelajaran gitu ya Bu Yes ya? Jadi kira-kira kalau permasalahannya seperti itu berarti ada nggak misalnya dia sudah menyusui belum misalnya apa permasalahan itu sehingga dia bisa tidur gitu Sudah Bu, saya sudah memanggil murid tersebut, kemudian saya tanyakan dan hati-hati kenapa Ananda tidak semangat belajar dengan Ibu gitu. Sudah Bu, sudah saya telusuri gitu. lalu dari pengamatan Yes dan hasil itu kenapa anak-anak itu tidak semangat di jam pelajaran Yes Ini setelah saya amati, saya telusuri tadi, ternyata anak tersebut kurang mengerti dengan pelajaran saya Bu. Tentang itu begitu menyala Bu. Karena hitung-hitungannya banyak ya Bu ya, angka-angkanya begitu besar, jadi kita kurang paham gitu. nah kira-kira seperti apa sih dia kan punya gambaran dia nih yang dia harapkan ada pada siswa Yes nih kondisi ideal yang dia harapkan ada pada anak siswa-siswa Yes di jam pembelajaran dia itu seperti apa sih? Dia begini, saya punya impian dari harapan saya tentunya ya, saya menginginkan itu semangat belajar ini sama dengan kawan-kawan yang lain, antusias dalam belajar, gitu, aktif dalam pelajaran gitu, dengan para ibu, gitu. Jadi harapan saya semua siswa saya semangat ini. Tapi Yes inginnya anaknya bersemangat ya belajar ya. Apakah ada misalnya yang bisa beliau lakukan
supaya mungkin anak-anak Bu Yas itu bisa bersemangat gitu. Mungkin Bu Yas punya cara. Iya Bu Eni, nah berdasarkan pengamatan saya ya Bu Eni ya, saya rasa ini ada nih kekurangan saya Bu Eni dalam menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi Bu Eni. Mungkin saya terlalu monoton dengan menggunakan satu atau dua metode saja gitu. Kemudian saya tentu harus semangat juga mengikuti pelatihan-pelatihan Bu Eni untuk meningkatkan kompetensi diri saya agar saya bisa menerapkan pembelajaran yang menarik bagi siswa saya Bu Eni. Jadi saya akan mencoba nanti menerapkan pembelajaran yang dibina kepada murid. Kemudian saya mungkin akan memberinya dengan kegiatan speaking Bu Eni. Jadi ketika anak-anak di situ saya adakan speaking, jadi anak-anak tentu akan semangat lagi Bu Eni. Kemudian tentu media Bu Eni, media pembelajaran saya mungkin masih kurang menarik, tidak sesuai dengan kegiatan zaman sekarang. Oke. Baik, kira-kira ada tidak kira-kira model pembelajaran yang pernah berhasil? Mungkin dia sudah lama nih sudah mengajar, itu sudah mengajar kelas itu sudah berkali-kali juga ya. Mungkin kira-kira ada satu saat yang dia anggap itu berhasil nih, kira-kira anaknya semangat dan yang lain mungkin kira-kira berhasil gitu. Ada nggak? Ada Bu Eni, setelah saya coba berbagai metode pembelajaran, yang metode ini kalau menurut saya paling bisa membuat semangat siswa belajar Bu Eni, yaitunya dengan menggunakan bantuan aplikasi HP Bu Eni. Karena kan siswa saya sudah membawa HP nih, kemudian saya adakan pembelajaran pakai aplikasi Quizizz Bu Eni. Di situ nanti saya memberikan pembelajaran dengan kuis-kuis, sehingga murid tersebut saya lihat sangat antusias sekali belajarnya dan semangat gitu Bu Eni, dengan adanya penerapan pembelajaran model Quizizz ini gitu. Antusias gitu, adrenalinnya Iya. Luar biasa. Nah, kita misalnya dia rating, dia sangat tuh dari pembelajaran dia sudah biasa yang dia sangat berhasil. Kira-kira rating keberhasilan itu kira-kira di angka berapa sih? Kalau saya rating ya Bu Eni ya, dari angka 1 sampai 10 mungkin dengan penerapan model pembelajaran yang seperti saya sampaikan tadi sudah mencapai angka 8 Bu Eni. Biasa ya. Baiklah. Nah, kalau sudah ada di angka 8 berarti dia sudah tergambar gitu ya. Yang selanjutnya apa sih rencana dia yang bisa dia lakukan, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Kalau rencana saya ini saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tadi, bisa dengan Quizizz lagi atau mungkin dengan model-model pembelajaran yang lainnya, bisa dibantu dengan HP. Kemudian saya akan mengadakan speaking ya Bu Eni. Kemudian saya tentunya harus terus selalu belajar ya Bu Eni, mengupdate ilmu saya bagaimana menerapkan pembelajaran yang menarik tadi gitu. Kemudian ya intinya saya ingin pembelajaran itu membuat siswanya semangat dan ini tidak mengambil lagi. Nah, kira-kira supaya apa nih rencana dia sini bisa berjalan mungkin mengajar mungkin kira-kira yang bisa membantu dia dalam menyusun rencana ini sehingga lebih ke kondusif mungkin dengan sehingga bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ada nggak? Ada begini, saya dengarkan ini yang sesama jurusan ini namanya Bu Beni. Dia selalu menerapkan pembelajaran yang membuat siswa ini tertarik gitu dengan aplikasi-aplikasi tertentu seperti Quizizz. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan ibu tersebut untuk meningkatkan pembelajaran saya gitu. Berapa lama kira-kira boleh dibutuhkan untuk merencanakan tadi? Sepertinya tidak terlalu lama ya Bu ini untuk mempersiapkan atau menyusun pembelajaran yang menarik tadi. Cuma yang akan lamanya tentu hasilnya ya Bu ini, karena butuh proses semuanya tahap demi tahap, ya tidak semudah mengembalikan kata-kata yang instan ya Bu ini. Prosesnya mungkin yang panjang. Kalau waktu dalam menyusun rencana mungkin sedikit waktu yang saya butuhkan Bu ini. Iya betul. Jadi tidak ada proses yang instan ya Bu ya. Yang penting pada saat itu ya. Nah, kapan kira-kira bisa akan melaksanakan rencana itu tidak ada apa dari itu rencana bersamanya. Nah, kira-kira kapan nih? Kalau untuk pelaksanaannya sih tepatnya mungkin ini, karena saya maunya dalam pembelajaran berikutnya saya sudah menerapkan untuk pembelajaran tadi, sehingga saya
masalah saya teratasi Bu Eni, tidak ada lagi siswa yang tidak semangat dalam belajar. Semangat sekali sepertinya Iya. Bu Yes nih ya. Oke. Nah Bu Yes, supaya pembelajaran rencana Bu Yes ini kan juga berjalan dengan baik, Bu Yes sudah menetapkan rencana Bu Yes, itulah perlu komitmen ya Bu Yes ya. Nah, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bu Yes lakukan agar rencana Bu Yes tadi berjalan dengan baik? Kalau komitmennya tentu konsisten gitu. Saya harus konsisten dalam diri saya akan belajar terus menerus, update segala informasi yang berhubungan dengan pembelajaran. Kemudian saya belajar atau berkolaborasi dengan guru-guru hebat di sekolah saya dengan baik. Kemudian saya tentu akan menyiapkan modul pembelajaran yang tadi yang menarik. Nah, tambah lagi SBQ ini perlu saya tingkatkan begini. Kemudian ya modul pembelajaran yang menarik saya akan saya terapkan konsisten itu ya. Baik. Sepertinya sudah sangat bersemangat sekali ya Bu Yes ya. Berarti untuk melaksanakan semuanya, saya rasa mungkin Bu Yes perlu bikin kira-kira apa sih dukungan yang diperlukan Bu Yes agar rencana ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi, bisa dalam sarana-prasarana misalnya atau mungkin dari tenaga dan sebagainya. Apa sih? Iya begini, karena saya memang membutuhkan dukungan tersebut ya. Kalau dalam sarana prasarana, sepertinya kalau di sekolah saya sudah mencukupi ya Bu ini, mulai dari kapasitas internet, sudah pembelajaran yang apa, yang menarik, kemudian rekan sejawat juga mau membantu saya. Yang saya rasa paling diperlukan adalah motivasi internal dan diri saya Bu ini. Saya harus tingkatkan motivasi lagi nih Bu ini. Kemudian apa ya berarti komitmen saya tadi sebenarnya di sini. Adalah semoga rencana Bu Yes ini berjalan dengan baik, sesuai dengan yang Bu Yes katakan tadi, yang Bu Yes paparkan tadi. Nah, setelah kita sampai di akhir sesi nih Bu Yes. Nah, kira-kira gimana nih perasaan Bu Yes nih setelah bercerita nih panjang dan lebar tadi bercerita tentang penasaran Dengan adanya diskusi ini ya, berbincang dengan Bu Eni ini rasanya beban saya sudah semakin berkurang Bu Eni, itu rasanya gitu. Ya banyak sekali rasanya manfaat yang saya peroleh dari kegiatan bincang-bincang kita hari ini Bu Eni, dan saya bisa dapat menggerakkan ke depannya. Saya senang sekali Bu Eni bisa berbagi masalah ini Bu Eni. Sama saya juga senang karena mendapatkan banyak ide-ide juga dari Bu Yes tadi tentang bagaimana pembelajaran ini. Terima kasih Bu Yes. Mungkin sesinya kita selesaikan hari ini. Mungkin kita akhiri ya Bu Yes ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bu Eni sudah melakukan coaching ya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bu Eni apa yang sudah Bu Eni lakukan pada saat melakukan coaching tadi. Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan apa ya Bu, membuat tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian ada banyak yang akan dilakukan, kemudian saya juga mengangkat tingkat tanggung jawab selain itu tadi saya juga mencegah untuk menjadi sebagai pendengar aktif dari kecil dalam proses coaching saya. Jadi saya sudah mencoba mendengarkan aktif dalam kecil, nanti ketika dia menyampaikan akhirnya yang Kalau setelah hasil observasi yang tadi, Bu Eni sudah menempatkan kompetensi yang dikembangkan secara spesifik, yaitu ingin mendengarkan secara aktif. Ini sudah terlihat dari Bu Eni berdasarkan tindakan tidak mengomentari dan tidak berfungsi. Setelah itu Bu Eni sudah menerapkan dan sudah nampak prinsip seorang part sebagai mitra. Jadi proses dan maksimalkan potensi dengan coaching dan Bu Eni bisa alur kita. Jadi kompetensi spesifiknya mendengarkan aktif
sudah terletak ya. Kemudian potensi apalagi yang ingin Bu Heni kembangkan berdasarkan coaching yang akan Bu Heni lakukan? Mungkin kalau tadi sudah menggunakan itu mungkin saya ingin lebih fokus lagi mungkin pada yang memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin sehingga bisa menggali lagi potensi-potensi yang ada di kecil itu sehingga kecil itu bisa menemukan solusinya lebih bijak. Mungkin itu ingin saya kembangkan lagi. Ibu, terima kasih Bu Eni atas